semua sudah kita selesaikan. Apa yang kita selesaikan, tentunya kita akan melaporkan reportnya. Ya, semua kita akan buat reportnya secara dokumentasi. Pelaksanaan sudah selesai, reportnya kita juga siapkan. Kondisinya bagaimana, aktual kondisi bagaimana, kondisi sehat, kondisi normal, kondisi tidak, semua kita harus report. Mengenai langkah berikutnya akan di follow up seperti apa, nanti kita kembalikan kepada pihak YTK. Untuk itu, sebagai closingan, saya selaku koordinator pelaksana terhadap kita semua di sini mengucapkan Yang tuh bawahnya di atas nungguin. Iya. Udah biasa deh Pak, mungkin lama-lama di atas. Begitu. Saya gelantungkan ya. Nggak dikasih bangku. Diri aja di atas. Tekanannya agak kurang apanya Pak ya? Tekanannya. Apa ngempos? Tekanannya kurang. Iya. Berapa? Yang kita maunya kan di atas 30 kp standarnya. Kalau biasanya sih berapa Pak? Biasanya Biasanya di 400 kp. Ini kan kaponya yang 400. 400. Ya ini nanti kita lihat rata-ratanya. Kalau misalkan dia di bawah 30 kp ya anjurannya olinya harus di treatment, purifikasi. Tapi kalau misalkan dia masih bagus ya nggak perlu treatment. Ini kalau nggak salah pengecekannya 2 tahun sekali ya. Iya Pak. Nah 2 tahun sekali. Kadang-kadang sudah olinya mengandung uap air itu udah
banyak. Yang sekarang 3 tahun nih Pak. 3 tahun ya? Mari. 2 tahun. 2 tahun. Kalau saya 2 tahun waktu itu. Cuman beda 2005. Desember aja. Ya beda doang. Desember kan Januari. Dulu 2022 ya Pak Hari ya? Bisa 1 ban. Ini diambil oli berapa liter Pak Pen? Sekitar 1 liter ya? Ini sampel ya? Hah? 80 kan? 500 cc. 500 cc ya? Kalau tahun sebelumnya pernah treatment Pak? Pernah treatment. Di bawah. Kalau yang DGA, DGA itu diagnosis disolvit oli ke bawah karena alatnya itu ada bawah nggak ada alat itu teteng bawah kalau kan 220 volt keluarnya 90 kp Iya. Kalau terapinya gede banget. gede ya ini dari dalamnya kalau DGA lebih gede lagi cek oli makanya kita nggak bawa ada di laboratorium. Kalau etanolnya tinggi, metanolnya tinggi, setelah kita purifikasi ternyata nggak ada perubahan. Kadang-kadang cara follow up-nya itu dengan ganti oli, cek TTN, cek maker, cek insulation tasnya masih bagus atau enggak. Kalau misalkan itu kadang-kadang etana itu kan timbul yang sifatnya bisa bikin ledakan Pak. Oh iya. Etana, etilen, etana itu bisa bikin ledakan. Kalau isolasinya kan sudah jelek, nembus, udah dia bisa gesek, bisa menimbulkan api. Lama-lama, kalau terlalu itu meledak, bum. Barang-barang oli mana-mana. Nah, jadinya harus ada tahan isolasi unahan, ya kan dengan oli itu sebagai penghantar induksi listrik. Olinya itu BDP-nya udah turun, nggak bisa nahan lagi kan? Kertasnya nembus, terus lilitannya beradu kan ada primer, sekunder 20 kp ke 380, ya udah kena inti besi, bodi, short. Memang kadang-kadang orang oli itu oli bukan masalah olinya, kan semuanya itu media daripada isolatornya untuk pendingin trafo oli di dalam. Kan ada oli kering, ada oli basah. Kemudian kita nggak pakai media oli itu udara kering ya nggak pakai oli. Ada juga yang Ada trafo kering, jadi nggak pakai oli. Itu buka, ya. Nggak pakai oli. Kalau ini pakai oli. Ada trafo kering. Kelihatan isolasinya dari kita semuanya. Ini sampel untuk DGA di bawah laboratorium. Kita mengambilnya begini ya, udah. Bisa dia posisinya oleh nggak mau. itu sebagai isolator. Suatu pendingin. Suatu. Makanya isolatornya itu harus mampu menahan sampai 30 kV, 30.000 volt. Kan tegangan 20 kV 20.000 volt. Ya kan 20.000 volt itu harus sama dengan 30.000 volt. Maksimumnya. Kalau kurang dari 30.000 volt ya nggak masalah nantinya. Berarti dia kayak gini kan. Kalau beda lagi kita nggak tahu historinya. Siapa yang DGA, siapa yang ini, siapa yang maintenance gitu. Nah itu historinya itu.
udah sampai audit situ masih dicek tabungnya udah pernah tes timbang atau belum ya, kan ada stikernya. Mengisi dulu ya. Justru 4 zona malah ya. Zona 1 di office lantai 1, zona 2 ada office lantai 2, zona factory zona 3. Kalau factory kita hanya di Monitor Pak. Oh, berarti berhasil ya? Nah, lampunya ada foto di Pak Hendrik, ada foto kita tes di sini. Berarti ada lampu oke Pak. Ya. Taruh dulu. Tadi saya ambil foto ininya, ya. Nah, turun. Itu yang nyalanya di foto. Oh, yang nyalanya. Pak Hendrik, foto itu, yang nyalanya itu. Kan nyala tuh dia. Udah turun. Turun. Pak, saya boleh sambil duduk ya? Boleh Pak. Ini nolak lagi ya? Ngomong begitu Pak ya? Izinnya? Ya, ambil foto Pak Hendrik. Oke ya, saya langsung dicek coba ya. Turun dulu. Itu lampunya dari dulu ya, saya langsung dicek. Oke, bisa udah. Oke. Berarti kuncinya nggak boleh dilepas dulu. Nggak usah, lanjut aja. Karena udah kelamaan jadi kadang-kadang. Di gambar ditandain ya Pak? Turun. Pak Hendrik? Ya Pak? Di gambar ditandain ya? Kurang dikit ya. Mandor kali tinggi ya. Kenapa? Terus nyambung.
Lampu temporary service udah ya? Udah. Beda-beda ya, beda-beda. Kita menurut enggak ya. Terus ini grounding dulu. Iya, groundingnya masuk nyala. Lambangnya masih grounding. Masih nyala. Kalau yang begitu. Sama satu lagi Jawa Timur juga beda tuh. Sistem Jawa Timur. Cuma beda wilayah beda kebijakannya tuh. Permintaan. Iya. Proteksi. Kita mau tamunya langsung sampai sudah. Masih ada ini. Tadi apa? Iya. Momennya harus di ganti juga sih lahannya. Purifikasi. Sini kalau maintenance exhaust fan masih yang di factory. Iya, Pak Hadi nggak kontak ya? Ini Pak Haji yang pernah ya tadi? Iya, maksudnya telekonferensi. Tapi kalau udah nggak apa-apa lah. Udah lah, langsung aja nih. Nggak apa-apa sih, landing open ya, besok kan. Oke. Kita tambahkan aja Pak, Pak Haji Pak. Iya udah ya. Ya, untuk grounding, untuk incomingnya grounding open ya, best open. Untuk outgoingnya juga pakai DM ya. Outgoing 2 trafo. CB open, DSO juga masih open. Info kontraktornya udah aman ya, nggak ada yang meninggal ya, dan sama pekerjaan udah clear semua. Bisa main kan? Iya ya. Ya aman, silakan incomingnya grounding open dan best open. Oke, Pak Haji saya kirim pedalanya. Silakan. Oke, kita tinggal lagi usaha bisa berjalan masuk. Iya. Oke. Oh, dikasih nyala. Kita dulu ya. Siapa buat ini? Terima kasih. Iya. Nanti om trafonya Iya, dari oke. bapak aja ya, biar sekalian biar tahu juga ya, biar dari biar. Bagus ya. Jangan nanggung ya Pak, langsung. Jangan nanggung. 3, 2, 1, on. Oke, orang deh. Sini. On dulu. Oke, outgoing trafo B1 1600 ya. On DS dulu. Sorry, sudah. Mana udah?
3, 2, 1, on. Oke. Kita posisi. Yang A. Sebantu. Pindah ke bawah. Ini tinggal putar aja, Pak. Ya, sebantu. Putar. Kanan ya, kanan. Kiri, kiri. Kanan ya, Pak. Ya. Nah, ya, oke, Pak. Sekarang kompak. Berapa kali? 1, 2. Kiri, Pak. Yang ada ke trafo. Ke sini aja Pak, Pak Security. Trafo yang akan hidup yang D1 ya? Trafo Tatung dengan kapasitas 1600. Oke, Pak. Oke, baik. Ini kita on tanpa proteksi ya, Pak. UPS-nya mati. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Baterainya tinggal. Silakan, Pak. 3, 2, 1, on. Kalau kondisi itu hidupkan ya guys. Pak, kita lanjut ke barang selanjutnya. Pak. Oke, Pak, bisa dimulai ya, Pak. Ya. Training mengenai cara penanganan ya, penanganan SMA ketika ada gangguan trik. Misalnya kita ada gangguan ya, misalnya ada overcurrent, low ataupun overcurrent high. Itu di sini ada indikator yang ini itu yang low itu indikatornya ini. Dia akan nyala warnanya sama kayak gini. Ya. Kalau ini hanya lambang on saja ya, artinya sepam itu hidup ya. Jadi di sini akan nyala. Oh ini yang nyala ini plus ini. Ini apa? Trip ya. Artinya CD-nya trip. Tripnya apa? Berarti OCR low. OCR kecil namanya. Dia ada gangguan OCR kecil. Nah cara men-setnya kita cukup tekan ini aja nih Pak. Reset aja 2 kali sampai hilang lampu ini. Seperti itu. Cukup reset 2 kali. Tak, tak, gitu. Jadi tidak ada indikasi apa-apa kalau misalnya nggak ada trip. Jadi kalau ada trip baru ini. Seperti itu sih. Nah kalau misalnya sudah terilis atau reset ini dengan ini, itu ready untuk on kembali. Ya, itu bicara kalau tripnya OCR low. Yang ini ya Pak, yang I strip 51. Tadi saya kembali 51 yang di depan, bisa ya. Terus kalau yang kedua yang ini, yang I strip 51 itu overcurrent besar. Berarti dia nyentuh ke gangguan yang terbesar. Settingan yang 85 ini nyentuh ampernya. Misalnya biasanya ini ada tegangan kejut, beban kejut. Misalnya pas tadi kita on trafo ini interestnya besar, larinya ke sini. Tripnya lampunya ini yang besar ini. Reset pun sama. Ya, tidak ada apa-apa. 2 kali. 2 kali, coba pencet ini aja sampai mati ini. Oke. Ini normalnya itu on sama on ini on power, ini on CD. CD kan lagi on nih. Iya. Kalau ini off, kita off, dipindah ke sini. Dia hanya indikator saja ya. Karena di sini kita tidak ada indikator eksternal. Ini indikator bawaan internalnya sepam. Seperti itu. Maupun ada trip gangguan IO. IO itu apa? Ground fault. Misalnya ada anbalan arus, ada kebocoran terhadap netral di sisi pemakaian bapak nggak balancing pemakaiannya. Trip kebantu di settingan di sini. Kenapa? Karena dia harus perintah mati. Karena di netral itu tidak boleh ada arus. Murninya ya. Tapi kan kadang-kadang pemakaiannya kebanyakan R, S-nya lagi sedikit. Itu larinya ke sini Pak. Ke settingan ini. Ini memproteksi. Kalau balance itu dia masuk ke sini juga. Iya. Dari LVM, dari Semua. beban, dari LVMDB lari ke trafo, balik ke sini dia Pak. Gitu. Mundur dia. Ini baca pertama dari dua beban LVM 1 2 itu. Intinya di situ. Untuk reset itu sama ya caranya. Sama. Tapi kalau kayak gitu perlu pengecekan lagi nggak Pak? Paling yang gini, kalau untuk overcurrent, tripnya overcurrent kita harus pastikan ya. Dia merasakan trip itu berarti kan ada gangguan, tripnya overcurrent kan. Kita hanya bisa tahu ini overcurrent kecil kan. Iya. Nah, kita cek settingan. Nah, itu nanti kita lihat history di sini, ada di sini ada history.
history tripnya. Nah ini udah saya hapus tadi ya. Jadi bekas tadi saya nginjek di sini banyak history. Ini balik dari awal. Jadi ketika ada trip, walaupun kita sudah riset di sini ada history. Simpan. Ya, disimpan. Kita datang, kita mau cek tripnya apa sih? Karena ini udah riset sama Bapak ya. Saya bisa lihat history di sini. Ada 01 misalnya, tanggal sekian jam sekian, trip IO 00 atau IO perkara apa ground floor kecil. Dia ngasih tahu di situ history. Kalau belum kita riset. Di lambang segitiga ya. Ya, di sini. Kita bisa. Dia kalau nggak dihapus dia nggak akan hilang. Pak, kalau boleh tanya juga, kalau UPS ini dia mati, pas saat mati juga dari CL ke sini mati, UPS mati, kan tidak bisa tampil tuh. Masalahnya apa? Jadi hanya menunggu on lagi kembali langsung saja. Iya. Kayak UPS ini juga perlu ya, Iya, ini untuk ini. membaca status. Ini bilang tadi kita matikan ya supaya input UPS ya kan ini mati langsung yang kayak tadi aja nih kita proses power on nih clear power on kan saya tadi bicara ke CL Pak ini untuk proteksinya nggak nyala ya karena baterai UPS rusak saya bilang ke CL kadang-kadang biasanya Pak bisa dicolok dulu nggak ada power eksternal injek dulu ya iya injek ya tadi kan saya tes DGBT itu di injek biasanya apa saya takut kelewat tadi enak orang itu dan dipikir dia juga masih ada delay lah kadang-kadang kalau yang ada pius doang tuh dia nggak berani jadi ya mungkin kalau ada masalah bisa jadi dia nggak sampai ke yang lain kadang-kadang kan dia jumper gitu. Jadi rekomendasi sih itu UPS tetap harus dipikirkan ya karena memang ya tadi kita pas down dia harus mati kita on lagi tanpa proteksi dong ya seharusnya kan pas kita on dia kita pencet UPS-nya ini nyala nih jadi kita on ada proteksi ketika ada gangguan kejutan atau apa dia bisa jatuh kalau itu kalau kita on trafo ada interest current atau apa bisa lari ke sana Pak karena ini kan aktif nggak nyala UPS-nya mati gitu. Seperti itu sih jadi UPS ya penting untuk record ini kayak Bapak yang termalam trip nih misalnya ya amit ya yang mudah-mudahan enggak ya ini bukan apa kita kan nggak tahu Pak listrik kan tegangan ada apa kan kita nggak tahu bisa trip nah, kalau trip trafo ini kan nanti Bapak nggak bisa lihat ini tripnya apa benar nggak ketika Bapak nyala lagi minimal kalau ada UPS pas trip walaupun Bapak nggak hadir bisa video call security oh nih tripnya misalnya ini oh berarti overlaran ya di share ke Farid oh itu kita bisa ada bayangan gampang kita nganalisisnya Berarti selama ini kalau ada trip dari CL sudah ya langsung on lagi semua kan? Iya. Iya gitu. Gitu aja. Jadi trafo on itu tanpa proteksi. Tanpa proteksi. Kalau nantinya dari CL sih oke lah. Ini yang saya bilang kalau misalnya trip bicara tim, ini mah tetap jalan. Ini power ada, 20 kW ada. Ini trip, trafo masalah misal atau ada equipment atau kelebihan beban lebih dari 17 ampere, lebih dari 601 kVA, pemakaian beban 605 misalnya. Itu kan jatuhnya perkara ya. Lebih dari kontrak ya. Pemakaian 605 kVA, beban kontrak 601 sama dengan 17,3 sih harusnya. Trip. Ini itu apa? Kalau saya ya udah gitu OCR. Kalau OCR sih masih mending Pak. Ini kalau ground floor nih yang susah. Itu sih. Ya itu. Apa perlu pengecekan atau gimana gitu Iya. Pak kalau kayak gitu Pak? Kalau ground floor kan Karena kan juga balance ya masalahnya Pak. iya. Ya kayak Bapak bisa monitor di LMDG itu di metering din kami. Iya. Ampernya kalau balance-nya 100 ampere, 101, 100 itu nggak masalah. Ini kalau lebih dari 10%. Artinya Pak, artinya juga kalau memang sudah ada unbalance kondisi itu memang harus masuknya ke step lain lagi, power analyzer. Jadi kan bisa analisa, ditaruh alat analyzer, di record datanya 1 hari 2 hari kah, bisa kelihatan nanti dia ada masalah di mana, harmonisa dari mesin-mesin produksi kah atau dari mana kah, ya kan, overcurrent-nya yang mana, unbalance-nya yang mana, itu baru dari situ dari analisa dari power analyzer dan ketemu reportnya baru nih apa yang harus dilakukan lagi kan gitu, pembagian bebannya harus rata, beban yang mana jadi demikian Pak. Sama lagi tuh Iya. yang ampere meter. Oh iya, cuman itu kan kecil. Kalau power analyzer itu gede dia.
tiga kabel keluar. Pernah sih Pak di sini dicoba. Itu Pak analog. Iya. Namanya analog ya. Gampang sih, tinggal mati. Enggak masih kontrol DC-nya tinggal pasang aja. Disebut ampere DC, ampere aki. Ya. Tapi dulu di reset itu nggak bisa Pak. Jadi di reset harus ngehilangin, nge-clearin history. Yang mana? Yang ini. Ini. Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Tadi kan historinya banyak Pak. Ah. Saya hapus semua. Nilai tangga ya. Maksudnya cara ini kelihatan. Ini ada di sini nih, udah nol tuh Pak, udah nggak ada tuh. Udah nggak ada nih. Biasa di sini ada nih berat gitu. Nah kita harus clear dulu lambang ini, clear, reset. Seperti itu Pak. Clear, reset. Nah ini udah hilang semua nih. Balik lagi ke awal. Lambang arus ya. Jadi dia kalau misalnya masih penuh, dia balik lagi. Jadi tetap nggak bisa di reset ya? Iya, jadi dia harus di nolin dulu. Clear dulu. Di clear dulu. Ini clear reset, ini clear reset. Bukan kebanyakan memori artinya. Enggak. Memang harus buang. Iya, bukan ikut banyak Pak. Jadi biasanya kalau yang ini yang sering terjadi tuh dikasih tabel tahunan gitu Pak. Owner itu tanya Pak, yang kemarin tolong dirilisin dong. Rilis, jadi dia ngerekodnya dari sekarang ke akhir. Bisa ada lagi Pak? Oke sih Pak. Cukup Pak, satu lagi Pak, boleh. Low set sama high set Pak. Kan kalau low set settingan 17 ampere harusnya nggak nyampe high set. Maksudnya gimana itu? Paham kan? Dia ada dua settingan yang low set sama high set. Ya, jadi relay protection ini dia ada dua settingan overcurrent Pak. Yang satu overcurrent kecil, yang satu overcurrent besar. Nah, overcurrent besar ini dapatnya 5 kalinya dari sini. Ya kan harusnya sebelum 85 dia dari 17 aja udah trip misalnya gitu. Ya, gimana ya? Jadi ini tuh buat membaca startup awal Pak. Ngerti nggak? Ketika Bapak kontrapo nih, Bapak beli trapo baru 5.000 kVA, 2.000 kVA. Itu pasti inverse tinggi. Trapo baru. Dingin dulu dia, dari dingin, dari Harus panas ini. Kayak ini nih nggak pernah lihat nih. Kita coba Pak. pasti Biasanya itu ada proses drill dulu. Karena apa? Inverse besar. Ini kan berapa kVA? 1600. 1600 itu nomornya berapa? 46 ampere. 5 kalinya. 5 kali ini. 200. Itu dikali 5 anggaplah. Itu 30. Itu setting headset itu buat membatasi on lebih dari itu, awal itu ya. Karena dia kalau trapping itu biasanya 4 kali dari IN. IN itu apa? IN itu 1600 kVA sama dengan 46 ampere. Nah, inverse itu 4 kali dari IN. IN-nya itu yang 40 itu. 40 itu. Berarti yang high set itu khusus buat start awal ya? Betul. Kalau low set itu yang udah jalan Ada. juga sampai udah trip. Betul. Dan biasanya ini pun dilebihin nih Pak, CR. Ada lebih 10% Dari kontrak. dari kontrak. Misalnya kita kontrak kalau di rumah ya 2.200. Kita pikir ya benar 2.200, tapi CL kasih lebih sedikit tuh 2.300 kan, 2.400 kan. Jadi kalau opor sedikit nggak langsung trip banget gitu kan. Nggak ada toleran dari dia, tapi sedikit 5% saja biasanya. Tapi kalau dia kita misalnya ini nih kontrak kita hitung berapa? 17,3 kan? Ya kan? 17,3. Dia juga setting saklek 17,3 itu saklek kadang-kadang. Iya kan? Tetapi kadang-kadang beda-beda tempat. Ya ini aja sih kita kayak untung-untungan sih. Nggak ada yang fix juga dia. Kalau saya di sana kebetulan ya dari kontrak itu harusnya 40 berapa ampere kita 44 ya. Kita dikasihnya sampai 45. Ya 5% kecil saja. Tapi kalau memang ada lebih dikit masih aman. Enggak banyak. Sejak begitu. Ini kalau kita mau nyoba ini pasti ada proses trip. Belum bisa langsung hidup nih, makanya perlu heating dulu atau ya polinya normalin dulu di. Biasanya maksimal 5 kali Pak. Lebih dari Jadi dulu 5 itu kali. tiap awal start ngetrip gara-gara itu juga ya. Iya. Dulu kan pernah yang pas
Iya, awal-awal dulu. Ya awal-awal kan pas jam-jam maghrib tuh kita nyalain trip 3 kali trip kita istirahat dulu. Iya. Keempat kalinya baru on. Memang itu seperti itu secara sistem ya, tapi Ya, sistem kita balik sistem, lagi Pak. secara apa sih namanya? Harus sholawatan sama. Posisinya kemarin kita kan maghrib. Kalau udah maghrib memang itu gaya ya kita. Pada waktunya maghrib bukannya istirahat sholat malah makanya kan dia bicara bukan sholat. Di situ aneh. Itu kan oh. Saya pikir cukup Pak, mesin. Oke, kalau kita persatuan internal misalnya nyatakan mau ada Dari shutdown dulu ya. satu ya. Misalnya kita mau ada acara misalnya besok lusa mau ada ganti parking trafo atau apalah misalnya di sisi trafo yang primer ya, yang pakai ya. Bapak sudah matikan ini, ya. Lebih amannya lagi di grounding. Bapak matikan ini, kunci pindah ke sini, Bapak popkan ini pakai handle Off. Lawan arah jarum jam ya ke Pak? arah berlawanan off ya. Setelah itu Bapak grounding. Ini untuk menggrounding kabel yang ada ke jalur trafo biar yang bekerja di trafo itu aman. Di sini akan tampil nanti kalau pas Ini yang kan tahu di sini. Indikatornya aja Pak. Iya. Pertanyaan misalnya, Pak ini kan di sini ada 20 HP enggak? Kan kita grounding di bawah. Jadi Bapak 20 HP tetap di sini ada. Garis ini indikasi busbar ya Pak? Ini 20 HP ada, karena ini masih close. Oh Bapak mau matikan samping kami, maka Bapak milih lagi. Oh, grade. Oh, dah cukup di situ. Kalau Bapak nggak ada acara panggil CL, ini cukup di bawah power. Lampu masih tetap hidup. Lampu tetap masih hidup. Jangan coba-coba untuk membuka ini. Kalau membuka ini tuh harus acaranya acara kayak gini, satu panggil CL. Kunci ini kan ada di CL. Oke. Karena acaranya atau agendanya kita cuma satu pekerjaan internal TK, misalnya cuma mengganti tagging apa dan sebagainya, udah kita nggak usah panggil CL. Setelah itu selesai pekerjaan, balik lagi kita on lagi ini, ya kan? Sekarang jarum jam, ya, I, ya. Setelah kalau sudah masuk sini, kita on-kan lagi yes, close, I. On DS dulu ya, bukan grounding ya. Sorry, grounding kan masih close. Kita lepas dulu, open lagi. Release dulu ya. Ya. Open lagi grounding, setelah open grounding, baru kita on DS. Posisi kunci ini masih di sini ya. Iya. Kita on DS. Setelah on DS, baru cabut kunci pindah ke sini. Baru kita pompa. Setelah full pompa atau full charge, baru kita on trafo. Seperti itu. Jadi prosesnya itu kita mau on kan itu. Nah ini apa yang tadi prosedur itu bicara prosedur ya SOP ya. Bagusnya mulai dari bawah dulu ya SOP, leader ACP, CD Makin trafo. baru DGS. Nah, itu nggak mesti buat kopi itu nggak salah. Ini kita udah grounding. Kita mengadu nggak pak? Ini di sini ada 22. Kita grounding di bawah. Ini kan kunci itu internal ya. Ini kunci yang kunci. Sekarang terus ini masuk dalam pertama. Panas. Bisa bapak mengimbau ini bisa. Tidak apa paksa. Itu kunci A sama B bisa ketuker nggak Pak? Enggak. Ini buat ngelok pak. Kalau kita lagi preventif buat ngelok aja buat kunci. Buat setting. Ini pak. Kadang-kadang memang kunci ini hati-hati supaya hilang. Ini kan di sini, makanya ruang elektrik karung kan khusus nggak boleh sembarang orang masuk. Kan? Kunci-kunci ini, tapi banyak ya kunci ini. Kalau beli mah. Iya, iya. Maksudnya ada seri-seri tertentu khusus ini kan. Kalau seumpama kembali gimana? Grounding masih on. Terus yang ini Oh nggak bisa. nggak bisa masuk. Handle-nya nggak bisa masuk. Ada. Bisa. Dia safety-nya banyak. Jadi kalau udah benar-benar nggak bisa bapak jangan maksa. Jangan dipaksa. Seperti halnya ACB. Jangan dipaksa. Tahu pas dipaksa. Apa? Karena nggak tahu kan. Pada ACB itu bapak tinggal mencet itu doang. Mencet tombol aja kan. ACB itu ketika off, gear off dia langsung trip. Ketika power datang dia langsung cas otomatis. Teng 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 teng.
Yang itu ya Pak, yang itu. Tapi kalau yang ini dia tidak. Kalau yang ini manual dia. Itu yang tipe mahal itu Pak. Jadi dual ya kan, hybrid lah. Bisa dengan dia pompa, kalau dia memang ini banget. Ini kan sudah ada ini, auto charging ya kan. Ketika udah ada power dia, jadi udah ada mesin tinggal. Cukup Pak. Oke, ada lagi nggak? Cukup. Oke Pak, siap. Oke Pak. Jadi ini sudah masuk waktu kita juga untuk ya monitoring ya. Iya. Saya pikir juga cukup ya dari yang tadi Siap. untuk hari ini. Terima kasih. Kalau memang tidak ini kita cukupkan Pak. Siap, Pak. Hari. Terima kasih Pak Bagus, Pak Maulana, Pak Hari. Komunikasi Pak itu nggak ada komunikasi saya memang baru paling umur, tapi ada tim senior saya di sini sekarang. Ya Pak, memberikan 2 kali di dalam tahun-tahun sebelumnya kita sampai 2 hari. Alhamdulillah di tahun ini kita menyelesaikan dalam 1 hari. Tentunya dengan koordinasi dengan kecepatan kita ya. Tidak lepas dari Pak juga Pak. Dari pihak Bapak, Pak Maulana, Pak Bagus, terima kasih Pak Ari untuk mencapai di area-area yang sulit. Kadang-kadang memang yang di area sana Pak. Untuk itu kami bisa closing semua ya Pak untuk hari ini kerjaannya. Dan kita masih posisi monitoring ya. Kalaupun ada hal yang memang ini masih bisa dikontak Pak. Pikir cukup demikian. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak? Cukup ya? Baik. Mari kita mengakhiri pekerjaan kita hari ini dan juga pertemuan kita hari ini dengan bersama berdoa. Mohon ridhoan Allah SWT. Apa yang telah kita lakukan kita bersyukur. Apa yang kita lakukan nantinya hasilnya ke depan pun tidak ada masalah. Dan juga bagi kita, keringat kita semuanya menjadi berkah barokah bagi kita semua dan keluarga ya. Jadi untuk itu mari sama-sama berdoa, silakan. Kalau selesai, masih sama kita tutup dengan teriakan yel keselamatan kerja. Bapak-bapak cukup teriak 1 kali yes saja, 1 kali saja. Ya, mari Pak, sama-sama semangat. Walaupun tadi pagi semangat, pulang pun harus lebih semangat. Ya, selamat selamatan dan setan kerja. Ya, Pak, terima kasih banyak ya Pak. Kita mau mana Pak? Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Well. Hati-hati.